Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Enda. Pada pertemuan kali ini, marilah kita membahas tentang tekanan zat cair, yaitu hukum Archimedes. Semoga mudah dipahami. Selamat mengikuti. Tekanan zat cair, hukum Archimedes. Pertama-tama kita akan membahas tentang gaya ke atas atau gaya apung. Jika suatu benda ditimbang di udara, kemudian ditimbang di dalam air, maka berat benda pada saat di air akan lebih kecil dibanding berat benda pada saat di udara. Hal ini terjadi karena ada gaya ke atas dari zat cair terhadap benda. Gaya ke atas atau gaya apung zat cair bisa kita tuliskan dengan rumus FA sama dengan WBU dikurangi WBA, di mana FA adalah gaya apung, sedangkan WBU adalah berat benda di udara, dan WBA adalah berat benda di air. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal yang pertama. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 78 Newton. Kemudian ditimbang di air beratnya 70 Newton. Berapakah gaya ke atas air terhadap benda tersebut? Diketahui berat benda di udara 78 Newton, berat benda di air 70 Newton, ditanyakan FA. Jawab, FA sama dengan WBU dikurangi WBA. WBU sama dengan 78 Newton, WBA 70 Newton, sehingga didapatkan FA sama dengan 8 Newton. Jadi, gaya ke atas air terhadap benda sebesar 8 Newton. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Sebuah gelas berpancuran diisi dengan zat cair, kemudian sebuah benda dicelupkan ke dalamnya. Saat benda tercelup di dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas dari zat cair. Dan sebagian zat cair akan dipindahkan atau didesak oleh benda, di mana zat cair yang dipindahkan akan tumpah ke bawah. Jika zat cair yang dipindahkan ini kita timbang dengan menggunakan raca pegas, maka akan terukur berat zat cair yang dipindahkan. Sesuai dengan hukum Archimedes, maka berat zat cair yang dipindahkan ini besarnya sama dengan gaya ke atas zat cair terhadap benda. Jadi, saya ulangi lagi bahwa gaya ke atas zat cair terhadap benda besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Jadi, misalkan di sini besarnya FA adalah 12 Newton. Maka, berat zat cair yang dipindahkan di sini, jika diukur dengan raca pegas, maka akan terukur 12 Newton. Jadi, FA sama dengan WCP. Di mana FA adalah gaya ke atas zat cair, WCP adalah berat zat cair yang dipindahkan. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan. FA sama dengan WCP. Gaya ke atas sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Rumus ini bisa kita jabarkan menjadi FA sama dengan M kali G, karena W berat sama dengan massa kali gravitasi. Massa di sini bisa kita jabarkan lagi berdasarkan rumus massa jenis menjadi M sama dengan Rho kali V, sehingga rumusnya seperti ini. FA sama dengan Rho kali V kali G. Untuk memudahkan membacanya, bisa kita tuliskan
FA sama dengan Rho kali G kali V, di mana Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah gravitasi, V adalah volume zat cair yang dipindahkan. Selanjutnya, perhatikan gambar. VCP di sini, volume zat cair yang dipindahkan, pada gambar digambarkan di sini. Ini adalah volume zat cair yang dipindahkan. Besarnya volume zat cair yang dipindahkan ini sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi, volume benda yang tercelup VBT sama dengan VCP, yaitu volume zat cair yang dipindahkan. Jadi, misalkan volume di sini adalah 300 ml, maka tentunya volume zat cair yang dipindahkan di sini juga 300 ml. Jadi, VBT sama dengan VCP. Sehingga rumus ini bisa juga kita tuliskan seperti ini. FA sama dengan Rho C kali G kali VBT. Karena VCP sama dengan VBT. Sehingga di sini kita mendapatkan dua rumus gaya apung. Yang pertama, gaya apung sama dengan massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume benda tercelup. Yang kedua, gaya apung sama dengan massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume zat cair yang dipindahkan. Volume benda tercelup sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Sekarang marilah kita masuk pada contoh soal yang kedua. Sebuah balok yang mempunyai panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter dimasukkan ke dalam air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, berapakah gaya ke atas air terhadap benda? Diketahui, massa jenis sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasi 10 Newton per kilogram. Volume benda 2 meter kali 1 meter kali 1 meter sama dengan 2 meter kubik. Ditanyakan FA, gaya ke atas. Jawab, karena benda tercelup seluruhnya, maka volume benda tercelup sama dengan volume benda, yaitu 2 meter kubik. FA sama dengan massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume benda tercelup. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G 10 Newton per kilogram, VBT 2 meter kubik. Sehingga didapatkan FA sama dengan 20.000 Newton. Jadi, gaya ke atas air terhadap balok sebesar 20.000 Newton. Contoh soal yang ketiga. Sebuah kotak kubus mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 2 meter. Dimasukkan ke dalam air seperti pada gambar. Setengah bagian dari balok berada di atas permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, berapakah gaya ke atas air terhadap benda? Diketahui massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasi sama dengan 10 Newton per kilogram. Volume benda seluruhnya 2 meter kali 2 meter kali 2 meter sama dengan 8 meter kubik. Ditanyakan FA. Jawab, volume benda tercelup. Coba perhatikan pada gambar bahwa setengah bagian dari balok berada di atas permukaan air. Sehingga volume benda yang tercelup tentunya juga setengah bagian dari balok. Jadi di sini volume benda tercelup sama dengan setengah kali volume benda seluruhnya. Sehingga VBT sama dengan setengah kali VB. Sama dengan setengah kali 8 meter kubik. Sama dengan 4 meter kubik.
FA sama dengan Rho kali G kali VPT, di mana Rho 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 Newton per kilogram, VPT 4 meter kubik. Didapatkan FA sama dengan 40.000 Newton. Jadi, gaya ke atas air terhadap benda sebesar 40.000 Newton. Sekarang kita akan membahas prinsip dari hukum Archimedes yang berhubungan dengan benda terapung, melayang, dan tenggelam. Jika benda terapung, maka massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Jika benda melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jika benda tenggelam, maka massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sekarang bagaimanakah hubungannya dengan gaya ke atas dan berat benda? Jika benda terapung, maka gaya ke atas sama dengan berat benda. Jika benda melayang, gaya ke atas zat cair sama dengan berat benda. Jika benda tenggelam, maka gaya ke atas zat cair lebih kecil dari berat benda. Berat benda di sini adalah berat benda yang diukur di udara. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal berikut. Sebuah kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong 18.000 Newton. Akan mengangkut barang yang beratnya 11.000 Newton serta beberapa penumpang. Berat rata-rata satu orang penumpang adalah 500 Newton. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kapal dapat berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air adalah 4,1 meter kubik. Berapa jumlah orang yang dapat naik kapal agar kapal bisa berlayar dengan selamat? Diketahui berat kapal kosong 18.000 Newton. Berat barang 11.000 Newton. Berat satu orang penumpang 500 Newton. Volume benda tercelup, yaitu volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air adalah 4,1 meter kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berapakah jumlah penumpang maksimal. Karena kapal harus terapung, maka berlaku rumus FA sama dengan berat benda, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika benda terapung, maka FA sama dengan berat benda. FA di sini rumusnya adalah Rho kali G kali VPT, di mana Rho adalah massa jenis zat cair, G gravitasi, VPT adalah volume benda tercelup. Sedangkan berat benda di sini adalah berat kapal dalam kondisi kosong ditambah berat barang ditambah berat penumpang secara keseluruhan. Massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, VPT 4,1 meter kubik. Sedangkan berat kapal kosong 18.000 Newton, berat barang 11.000 Newton, berat penumpang seluruhnya belum diketahui. Sehingga di sini 1000 kali 10 kali 4,1 sama dengan 41.000 Newton. 18.000 ditambah 11.000 sama dengan 29.000 Newton ditambah berat penumpang. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa berat penumpang sama dengan 41.000 Newton dikurangi 29.000 Newton sama dengan 12.000 Newton. Ini adalah berat penumpang seluruhnya. Jika berat satu penumpang adalah 500 Newton, maka jumlah penumpang bisa dihitung seperti ini. Berat penumpang seluruhnya dibagi berat satu orang penumpang. 12.000 Newton dibagi 500 Newton. Kita dapatkan 24 orang. Jadi, jumlah penumpang yang bisa naik kapal adalah 24 orang.
Kita masih pada prinsip hukum Archimedes tentang benda terapung, melayang, dan tenggelam. Di sini kita membahas antara hubungan gaya ke atas dengan berat benda. Gaya ke atas rumusnya adalah massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume benda tercelup. Sedangkan berat benda rumusnya adalah massa jenis benda kali gravitasi kali volume benda seluruhnya. Jadi di sini perbedaan antara Fa dan W. Pada Fa, massa jenis yang digunakan adalah massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Jadi di sini hanya volume benda yang tercelup. Sedangkan jika kita menghitung berat benda, maka yang kita gunakan adalah massa jenis benda kali gravitasi kali volume benda seluruhnya. Jadi di sini saya ulangi, untuk berat benda yang kita pakai adalah volume benda seluruhnya. Supaya lebih jelas, kita masuk lagi pada contoh soal. Sebuah kotak kubus mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 2 meter. Dimasukkan ke dalam air seperti pada gambar. Seperempat bagian dari balok berada di atas permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 Newton per kilogram, berapakah massa jenis benda? Diketahui massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 Newton per kilogram, volume benda seluruhnya 2 meter kali 2 meter kali 2 meter sama dengan 8 meter kubik. Sedangkan volume benda tercelup, karena yang berada di atas permukaan air adalah seperempat bagian, maka yang tercelup pastinya 3/4 bagian. Sehingga di sini volume benda tercelup sama dengan 3/4 volume benda seluruhnya. Sehingga kita dapatkan 3/4 kali 8 meter kubik sama dengan 6 meter kubik. Ditanyakan berapakah massa jenis benda? Jawab, karena benda terapung, maka berlaku rumus Fa sama dengan Wb. Gaya apung sama dengan berat benda. Di mana Fa rumusnya adalah massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume benda tercelup. Sedangkan berat benda rumusnya adalah massa jenis benda kali gravitasi kali volume benda seluruhnya. Pada ruas kiri di sini ada gravitasi, pada ruas kanan ada gravitasi, sehingga gravitasi bisa kita coret, sehingga rumusnya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Sekarang kita masukkan angkanya. Massa jenis zat cair sama dengan 1000 kg per meter kubik, volume benda tercelup sama dengan 6 meter kubik. Massa jenis benda adalah yang ditanyakan, sedangkan volume benda seluruhnya adalah 8 meter kubik. Sehingga dapat kita hitung massa jenis benda 1000 kali 6 sama dengan 6000. 6000 dibagi 8 sama dengan 750 kg per meter kubik. Jadi massa jenis benda adalah 750 kg per meter kubik. Apakah penerapan dari hukum Archimedes? Prinsip dari hukum Archimedes digunakan pada kapal pesiar maupun kapal nelayan. Bisa juga digunakan pada kapal selam. Prinsip hukum Archimedes juga digunakan pada jembatan ponton, yaitu jembatan di mana pada dasar jembatan terdapat tabung-tabung yang berisi dengan udara, sehingga tabung ini mempunyai massa jenis yang lebih kecil dibanding massa jenis air, sehingga jembatan tersebut bisa mengapung. Kemudian,
Digunakan juga pada hidrometer, yaitu alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Sekian pembahasan kita tentang hukum Archimedes. Semoga bisa dipahami. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.